Gila lah ih. Aduh. Wait. Pagi Mas Pur. Mas Pur. Nak, kameranya semuanya di-on kan, Nak? Kamera. Yang mic-nya off-kan saja. Oke. Salma oke. Armen? Iya, Pak. Tunggu, Pak. Kameranya. Oh, tipe ngoli ya. Doni, kameranya, Nak. Salma. Belum itu kameranya. Cindy. Oke, Cindy sudah. Tinggal Doni lagi sama Salma yang masih off. Suara Bapak terdengar jelas, Nak? Jelas, Pak. Oke. Dengar, Pak. Oke. Lima menit lagi nampaknya dosen kita masuk nih. Mas Pur. Salma. Satu. Apa lagi yang belum datang, Nak? Masih 9. Iya. Putih ya, Pak. Oh, Mutia. Nah, ini foto yang pada dunia. Ada Bapak kode grup, Nak? Kode grup ke Elma. Salma. Dun, JJ. Anjak. Lucy. Jadi Salma que mami tu pasar. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi Pak Alim. Bu Endang nampaknya belum lagi Bu ya. Kita tunggu Pak, masih 2 menit lagi. Oke Bu.
Tadi Bu Endang udah masuk Bu Elis, cuman mencek apa kameranya off terus, padahal beliau udah on, jadi di restart. Ibu tuh apanya laptopnya Bu? Pagi Bu Endang. Pagi, Pak. Aduh, tetap nggak bisa nih kamera saya ini. Iya, Nggak apa-apa, lanjut aja lah, Pak. padahal udah di restart tadi Bu ya. Iya, sudah sih, cuman kok nggak Kita tahu. lanjut aja Bu. Oke, silakan, Pak. Direkam Pak Alim. Sudah Bu. Dimulai lagi Bu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Si Bobo Boy sudah naik pangkat. Ayo Boy, kita doa biar semangat. Lanjut nak, kita kelas. Untuk pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Narmet Ganteng. Yo, halo. Welcome back to Sejarah Education. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya, nak? Sehat? Baik, Pak. Sehat, Pak. Jangan lupa, nak, absen kita diisi di classroom. Kemudian kameranya jangan lupa diaktifkan semuanya. Kemudian cari sinyal tempat yang oke sinyalnya. Baik, sebelum kita ke materi kita crossback dulu tentang apa materi kita yang sebelumnya. Halo, Nael Mama nih, silakan. Kita minggu kemarin membahas apa sih? Membahas latar belakang dan proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu membahas tentang apa yang melatar belakangi bangsa Barat datang ke Indonesia, apa tujuan mereka datang ke Indonesia dan perkembangannya sampai menjadi kolonialisme. Terbaik, Elma Manis. Iya, itu adalah pertemuan kita minggu kemarin. Kenapa Eropa, dalam hal ini Belanda dan kawan-kawannya, datang ke Indonesia ini? Dan kita akan lanjut ke materi kita pada minggu kali ini. KKN kita adalah 70, tugas kita LKPD, kemudian instrumen penilaian, materi lengkapnya yang kemarin sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Sudah dilihat. Jadi di sana semua instrumen kita, LKPD kita, dan juga absen. Jangan sampai lupa.
Kemudian sebelum kita masuk, kita akan membahas materi apa tujuan dari pembelajaran kita. Silakan. Apa tujuan pembelajaran kita? Salma, Imut. Halo. Iya, Pak. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu berpikir secara kritis dan kreatif atau kemandirian dalam menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, serta mampu menyajikan presentasi dalam bentuk slide infografis tentang kebijakan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa dengan mengembangkan bentuk kerjasama atau gotong royong, serta menjunjung tinggi tanggung jawab yang diberikan. Thank you, Salma. Itu dia tujuan pembelajaran kita. Oke, sudah selesai. Absen oke. Kemudian KKN, materi kita kemarin. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Dan kita nanti akan masuk ke materi. Oke, tugas kita di classroom yang evaluasi LKPD, jangan lupa dikerjakan. Kemudian sebelum Bapak berikan tugas, pertanyaan, inilah materi kita pada minggu ini. Silakan disaksikan. Terlihat, nak? Halo? Iya, terlihat, Pak. Oke, Bapak berikan gambaran besarnya saja. Ini adalah materi kita tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Lihat, ini adalah peta konsepnya. Ada datangnya Portugis, ada tentang POC-nya, ada tentang kolonial Belandanya. Terlihat jelas, nak? Halo? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah gambaran kita. Kemudian yang kedua ini dia. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penguasaan kolonial. Sudah? Nampak, nak? Nampak, Pak. Oke, kita lanjut. Ini yang Maluku. Ada yang pernah melihat uang seribuan? Halo? Pernah, Pak. Tidak, Pak. Oke. Iya, yang tidak pernah berarti anak sultan loh. Oke. Yang di uang seribuan, di sana ada gambar tokoh pahlawan nasional. Siapa namanya? Patimura. Pak. Cerdas. Itu adalah pahlawan Patimura. Beliau dari Maluku. Pulau Saparua tepatnya. Oke. Nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Atau lebih tenar, lebih keren, namanya adalah Kapiten Patimura. Seperti itu. Oke. Ini adalah gambar beliau. Nampak, nak, gambarnya? Nampak. Oke. Mana sangaran kumisnya daripada kumis Bapak? Patimura, Pak. Oke. Ini adalah tokoh pahlawan, nak. Tokoh pahlawan dari Sulawesi. Oke, tepatnya tadi. Oke, ini adalah perlawanan di berbagai daerah terhadap kolonialisme, terhadap penjajahan. Kita lanjutkan. Perhatikan, nak, ya, nanti tugas kita dari sini. Kemudian yang kedua tentang perlawanan oleh Pangeran Diponegoro. Nampak, nak? Nampak, Pak. Halo? Oke. Nampak. Yang pertama tadi dari Pulau Sulawesi. Sekarang kita ke pulau mana nih? Ayo. Pulau mana? Pulau Jawa. Yaitu
yaitu Pulau Jawa. Ini adalah pahlawan dari Pulau Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro. Lihat materinya, Bapak berikan gambaran sekilas, nanti akan kita diskusikan secara kelompok. Sudah Bapak bagikan kelompoknya di Google Classroom, silahkan lihat di sana, juga sudah ada tugasnya di sana. Oke, ini adalah tentang bagaimana Pangeran Diponegoro menghadapi kolonial. Kita lanjutkan. Selesai dari Sulawesi, kita ke Pulau Jawa. Sekarang kita lihat yang sejarah lokalnya, yaitu yang di Sumatera Barat, yang tepatnya di wilayah kita. Bagaimana perlawanan tokoh-tokoh nasional yang asli Sumatera Barat, yang asli dari daerah kita. Kita akan lihat bagaimana perjuangan beliau menghadapi kolonialisme dan menghadapi penjajahan. Nampak, Nak? Nampak, Pak. Oke. Perang melawan kolonial di Sumatera Barat itu dikenal dengan istilah Perang Padri. Pemimpin yang terkenal, tokoh nasionalnya, yang punya uang 5.000-an dulu, ayo. Siapa nama tokohnya? Imam Bonjol. Cerdas. Bonjol, Ya, Pak. itu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh pejuang nasional yang melawan kolonial. Beliau asli Sumatera Barat. Ini adalah perlawanan beliau. Kita lanjutkan. Perang Padri ini ada 3 tahap. Tahap pertama, meluasnya perlawanan, kemudian meredanya, kemudian terjadi lagi pertempuran. Ini ada mekanisme peperangan pada masa itu. Berperang, kemudian kolonial mengajak runding. Padahal tujuannya mereka ingin menyusun strategi, kemudian berperang lagi. Seperti itu. Ini adalah tokoh tersebut, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tokoh pahlawan rakyat Sumatera Barat melawan Belanda. Setelah itu kita lanjut. Dari Sumatera Barat kita ke kemana nih? Halo? Aceh, cerdas. Kita ke ujung Sumatera, paling atas. Titik 0 berada di sini, yaitu di Pulau W namanya, yaitu di Aceh. Terkenal dengan wilayah istimewanya, Nangro Aceh Darussalam. Ini adalah tokoh dari Aceh. Oke, kita lanjutkan. Tentang perlawanan berikutnya, ini adalah yang dilakukan oleh kolonial. Beliau ini namanya Snoek Hergenze. Beliau Belanda yang menyusup atau menjadi intel, menjadi mata-mata di dalam melemahkan perjuangan rakyat Aceh. Ada istilah di sana adu domba, seperti itu. Ada adu domba yang dilakukan oleh Snoek Hergenze, namanya pasukan Mosose. Itu adalah pasukan asli orang Aceh direkrut untuk menghadapi Aceh. Jelas, Nak? Jelas. Jelas. Ini adalah politik adu domba, atau bahasa kerennya divide et impera. Seperti itu. Itu strategi politik yang digunakan Belanda menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Kita lanjutkan. Ini adalah tokohnya. Jadi Tiro, Tengku Umar, dan lain-lain. Itu
pahlawan dari Oke. Selesai dari Aceh, kita ke Sumatera Utara. Ini tokoh dari Sumatera Utara. Namanya Sisingamangaraja ke-12. Kita lanjut. Materi lengkap, lihat di Google Classroom. Ada PPT yang lain Bapak kirimkan di sana. Ada PDF, ada modul lengkap. Membahas secara terperinci, secara jelas, tuntas tentang perlawanan terhadap kolonial. Perlawanan terhadap penjajah. Sudah Bapak cek, sudah Bapak kirim kemarin di sana. Ini adalah tokoh yang dari Sumatera Utara. Namanya Sisingamangaraja ke-12. Terlihat? Halo, Nak. Terlihat? Terlihat, Pak. Sudah. Kita lanjutkan. Setelah dari Sumatera Utara, kita ke Pulau Dewata. Di mana Pulau Dewata? Bali, Pak. Di Bali. Cerdas. Di Bali. Bali adalah Pulau Dewata. Surganya dunia hiburan, surganya pariwisata, dan juga menjadi destinasi untuk penelitian-penelitian sejarah. Kalau kita dengan oke, di sana banyak tuh peninggalan-peninggalannya. Kita masuk ini lagi. Tentang perlawanan rakyat Bali. Perlawanan rakyat Bali yang memimpin namanya Raja Buleng. Pertempurannya disebut dengan Puputan Margarana. Artinya pertempuran habis-habisan, seperti itu. Seperti itulah gigihnya saudara-saudara kita dari Bali di dalam mengusir penjajah, mengusir kolonial dari tanah air kita tercinta. Kemudian dari Bali kita ke Sulawesi Selatan. Oke, ini dia materinya. Lanjut. Ini adalah tokoh Van der Kavelen. Ini adalah tokoh yang membuat perjanjian Bongaya yang terjadi di Sulawesi tadi. Oke, itu materi singkatnya. Tugasnya sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Juga pembagian kelompoknya. Sebelum ke sana, paham nak materinya? Paham. Cerdas, kita lanjut ke diskusi kelompok di Google Classroom materinya, di Google Classroom tugasnya, kita diskusinya di WA kelas, WA group. Sambil nanti mendiskusikannya, silahkan tanya jawab lewat WA dan kerjakan tugasnya. Nanti akan kita paparkan, kita bahas bersama. Oke nak, silahkan diskusi di WA. Silahkan diskusi nak. Keluar bong. Videonya terlihat nak? Terlihat Pak. Oke, lanjut sambil diskusi, sambil menyaksikan video materi yang berkaitan juga tentang kolonialisme kita.
Oke, kita lanjut ke video kita yang kedua. Masih membahas tentang kolonialisme. Sudah nampak Bapak di WA kelas nih? Yang sudah diteliti lagi, kemudian yang belum dipercepat. Terlihat materi kita yang kedua? Terlihat, Pak. Oke, lanjutkan diskusinya. Ya, diskusinya silakan dilanjut. Boleh dari buku paket sekolah kita, boleh juga dari internet yang membahas tentang materi kolonialisme mengenai tugas kelompok masing-masing. Silakan dikumpulkan dari berbagai sumber.
Alright bro, sudah selesai diskusinya nak? Udah, Pak. Sudah, Pak. Alright, kita lanjutkan ke pembahasan diskusi tugas kelompok. Oke, yang pertama kita dengarkan pemaparan dari kelompok 1. Silakan, yang kelompok 1. Silakan Ya, Pak. dipaparkan tugasnya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yaitu, perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Yang pertama ada Perang Padri, yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1837. Terjadi di Sumatera Barat atau di tanah Minangkabau. Perselisihan antara kaum Padri dengan kaum adat karena kaum adat masih suka main judi dan minum minuman keras, yang kemudian mengundang campur tangan pihak Belanda. Perang Padri pertama tahun 1821 sampai 1825 dan Perang Padri kedua terjadi pada tahun 1830 sampai 1837. Yang kedua ada Perang Diponegoro. Lingkungan istana terdapat golongan yang memihak Belanda. Banyak juga yang menentang kolonial Belanda, seperti Pangeran Diponegoro, putra Sultan Hamengkubuwono III. Curigaan yang berlebihan ini pada akhirnya menimbulkan permusuhan dan peperangan yang disebut dengan Perang Diponegoro. Penyebab umum Perang Diponegoro ada dua. Yang pertama, semakin menderitanya rakyat akibat kerja rodi dan berbagai macam pajak. Yang kedua, semakin sempitnya wilayah kerajaan Mataram akibat dikuasai Belanda. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Elisa Fitri. Melanjutkan materi dari teman saya Miftah Hayati. Perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Aceh merupakan di Indonesia yang kuat dan masih tetap bertahan hingga abad ke-19. Berdasarkan Traktat London tahun 1824, bangsa Inggris dan Belanda yang sudah pernah berkuasa di Indonesia harus saling sepakat untuk menghormati keberadaan kerajaan Aceh. Berdasarkan perjanjian atau Traktat Sumatera tahun 1871 atau yang lebih dikenal dengan Traktat London ketiga, pihak Inggris melepaskan tuntutannya terhadap daerah Aceh. Kerajaan Aceh berusaha mencari bantuan ke Turki serta menghubungi kedutaan Italia dan kedutaan Amerika Serikat di Singapura. Sementara bantuan dari Turki belum datang, pada bulan Maret 1873, perangnya ke Kutaraja atau Banda Aceh di bawah pimpinan Jenderal Kohler berusaha merebut dan menduduki ibu kota dan istana kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berhasil, tetapi dalam pertempuran tersebut Jenderal Kohler tewas tertembak. Sekian materi dari kelompok 1. Makasih nak Anissa, Santi, Elisa. Oke, kita lanjut ke pemaparan yang kelompok 2. Ayo kelompok 2, silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil kelompok 2, yaitu perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-10 dan sebelum abad 20. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. 1. Sebelum abad ke-20, gagasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berkembang, sehingga perlawanan rakyat bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak terorganisir dengan baik sehingga tidak jarang mengalami kekalahan, apalagi penjajah Belanda menerapkan strategi divide et impera, yakni politik untuk memecah belah. 3. Perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat karena ketergantungan pada pemimpin. Apabila tokoh tersebut berhasil ditaklukkan, maka semangat perlawanan juga berkurang.
4. Perlawanan lebih mementingkan perjuangan fisik. 5. Masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Nomor 2-nya dilanjut oleh teman kita Mutia Cantik. Terima kasih. Ya, Mutia. Silakan, Nak. Oh, kakak adik sama Amanda Manopo nih. Lanjut, Nak. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. 2. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sesudah abad ke-20. 1. Perjuangan menggunakan organisasi modern. Halo, Nak. Jangan diganggu kawannya. Lanjut, Nak. Perjuangan kemerdekaan tidak lagi bergantung pada senjata, tetapi menggunakan organisasi modern. Perlawanan menggunakan metode perlindungan. 2. Perjuangan dipimpin oleh golongan cendekiawan. Pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah golongan cendekiawan, tidak lagi oleh golongan bangsawan atau pemimpin daerah. Itulah hasil diskusi kami. Makasih, Nak. Elma dan Mutia, kita lanjut. Yang kelompok ketiga. Jawaban terbaik nampaknya nih. Lanjut kelompok 3. Baiklah, dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang motivasi dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bisa terwakili dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Pada alinea pertama yang menyebutkan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Pada alinea keempat tercantum alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, yaitu demi negara dan masa depan seluruh penduduk negeri. Sekianlah disambung oleh teman kami Cindi Cahaya Mulia. Yang ketiga, selanjutnya alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan ialah untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu supaya rakyat Indonesia lebih makmur dan lebih sejahtera daripada masa sebelum kemerdekaan. Yang keempat, selain itu, alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri, pendidikan akan diunggulkan sehingga lebih banyak orang pintar yang bisa membangun Indonesia sendiri. Sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Makasih, Nah, jawabannya. Aduh, Doni terlempar nampaknya nih. Hilang sinyal. Yang Ahmed juga itu di hutan tuh, hati-hati ya. Nanti datang pula ulang mencotok nanti. Yang Doni nampaknya terlempar dia di sinyal nih. Oke, sudah selesai jawaban-jawaban terbaik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari ketiga pemaparan materi kita tentang kolonial, ada enggak yang belum dipahami? Ada enggak? Halo? Tidak, Pak. Ada, Pak. Oh ya, silakan, Nak. Yang mau bertanya? Siapa, Nak? Ini tentang pembahasan dari kelompok 1, Pak. Oke, sanggahan kepada kelompok 1. Oke, tentang apa, Nak? Minang merupakan mayoritas Islam, tapi mengapa mereka suka main judi dan mabuk? Dan yang main judi dan mabuk itu kaum adat, sedangkan biasanya kaum adat itu orang terpilih dan orang yang beragama. Oke, iya, silakan yang kelompok 1. Pembahasan yang tentang perang Padri. Di sana kan ada tuh perselisihan kaum adat, karena kaum adat suka main judi dan minum minuman keras. Dipertanyakan oleh Cindy, kenapa disampaikan seperti itu? Silakan kelompok 1. Ya, yang menjawab. Oh, saya yang akan menjawabnya, Pak. Oh, Oke. memang seperti itu yang terdapat di buku materi dan internet yang kami peroleh, Pak. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa tahu Islamnya Minangkabau pada masa itu belum sakinah mawaddah warahmah, Pak.
Oke. Iya. Itu jawaban dari teman-temannya. Oke, nak, tentang perang Padri. Yang pertama tadi dibahas sanggahannya kenapa dibilang suka minum-minuman keras dan main judi. Sementara kan kaum Padri adalah kaum agama, kaum adat, kaum yang Minangkabau yang menjunjung tentang agama Islam. Kenapa dibahas kelompok satu itu suka main judi? Sudah ditanggapi oleh kelompok satu, yaitu memang seperti itu yang kami dapat di buku dan internet. Ya udah, terima aja seperti itu. Dan juga ada tambahan dari temannya. Siapa tahu Islam pada masa itu, Islam Minangkabau belum sakinah mawaddah warahmah. Itu untuk berkeluarga, nak. Ya, tidak masalah. Maksudnya mungkin siapa tahu Islam Minangkabau pada masa itu belum kapah. Bukan sakinah mawaddah warahmah, nak, ya, tapi belum kapah. Artinya Islam Minangkabau pada masa itu belum sempurna. Masih ada yang menjalankan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena kerajaan pertama berdiri di Sumatera Barat itu adalah Hindu-Buddha sebelum Islam datang. Jadi masih ada tradisi yang ditinggalkan. Tradisi judi yang dibahas di sana bukan judi yang miliaran-miliaran, tetapi hanya sebatas permainan rakyat, yaitu sabung ayam. Sabung ayam ada taruhannya. Walaupun kecil, kalau di dalam ajaran agama Islam itu tetap judi. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan pertentangan. Karena kaum padir, kaum suci itu ingin Islam kapah. Artinya penjalanan Islam itu rata. Semua tentang ajaran agama Islam itu yang dijalankan. Tidak ada tradisi-tradisi yang bertentangan. Nah, itu yang menyebabkan pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri. Ditompangi oleh sama Belanda. Mereka mengadu domba. Seperti itu. Oke, kita sudah selesai membahas kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Sudah selesai. Dan juga yang ragu. Sekarang kita akan membahas apa rangkuman dari materi kita. Rangkuman materi kita. Halo, apa rangkuman materi kita? Doni? Rangkuman. Yang gantengnya tiada tara? Hati-hati, nak, ya, di hutan nampaknya tuh, kena cotok nanti. Lanjut, nak. Rangkuman 1. Melawan penjajah pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu memang belum berhasil. Tetapi semangat juang para pemimpin perang kita padam, kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Indonesia harus terus diperjuangkan agar bebas dari penjajahan. Penjajahan pada hakikatnya selalu kejam. Menangnya sendiri, serakah, tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Penjajah senantiasa bertentangan dengan harkat dan hak asasi manusia. 2. Banyak nilai-nilai yang terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya semangat cinta tanah air, rela berkorban, kebersamaan, kerja keras, pantang menyerah dengan berbagai tantangan, sehingga dapat memotivasi kita untuk kerja keras dan giat belajar. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, nak Doni. Itu adalah rangkuman. Oke, baik. Di sini Bapak memberikan penguatan materi kita tentang kolonial. Perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan pada masa itu masih bersifat lokal. Artinya Pulau Jawa memperjuangkan Pulau Jawa. Ada tokohnya Pangeran Diponegoro. Sumatera Barat memperjuangkan Sumatera Barat. Ada tokohnya Tuanku Imam Bonjol. Sulawesi memperjuangkan Sulawesi. Ada tokoh diantaranya Kapiten Patimura. Aceh memperjuangkan Aceh. Ada tokohnya diantaranya Tengku Umar, Cik Ditiro, dan lain-lain. Sumatera Utara memperjuangkan Sumatera Utara. Ada tokohnya Sisingamangaraja.
pada masa itu perlawanan terhadap kolonialisme masih bersifat lokal. Kemudian masih mengandalkan fisik. Adu senjata. Kemudian kita masih mudah diadu domba oleh kolonial. Apa yang kita bisa ambil dari materi pembelajaran ini? Yang pertama, kita harus giat dan gigih mengisi kemerdekaan yang diperoleh dengan tumpah darah dan nyawa para pahlawan kita. Kemudian kita harus giat belajar dan jangan mudah untuk diadu domba. Karena kita bukan domba. Kita adalah manusia, kita berpikir cerdas, kita menyusun masa depan kita, dan kita sudah merdeka. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay. Alright, see you. Jangan lupa isi absen dan tugas di classroom. Akhiri dengan doa. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nah, kita selesai pembelajaran pada pagi hari Bapak. ini. See you, bye-bye. Mohon izin keluar, Pak Alim. Lanjut, Ibu. Mas Pur, masih di sana, Mas Pur?